Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hamid Dasopang, kelas A14, nomor induk mahasiswa 228113065, semester 6. Mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital. Dosen pengampu Bapak Wisnu Hatami MVD. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa contoh daripada verbal dan non-verbal. Namun sebelum membuat contoh verbal dan non-verbal, kita harus memahami apa itu verbal dan apa pula itu non-verbal. Verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Sedangkan non-verbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata, namun menyampaikan pesan tertentu, biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur tubuh atau hal lain selain daripada kata-kata. Adapun contoh komunikasi verbal ialah contoh tulisan, seperti surat merupakan contoh komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Isi dari surat memuat informasi berupa tulisan yang dibubuhkan dalam selembar kertas. Saat ini surat yang ditulis ditulis secara manual sudah jarang dilakukan. Kenapa? Karena perkembangan teknologi membuat orang lebih memilih menggunakan software di perangkat komputer sebagai alat untuk menulis surat. Contoh kedua adalah email. Adalah contoh dari apa itu komunikasi verbal di era modern seperti saat sekarang ini. Bisa dibilang merupakan versi canggih atau terbaru dari surat manual. Konsepnya sama seperti surat, berisi susunan kalimat dengan informasi yang dituangkan. Email hanya dapat dikirim ke orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh si pengirim. 3. Produk teknologi selanjutnya yaitu dipakai untuk melakukan komunikasi verbal adalah pesan singkat. Memiliki fitur yang sama dengan email, tetapi pesan singkat bisa membuat seseorang berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus dalam saat itu juga. Pesan singkat saat ini sedang populer seiring banyaknya platform digital. Kemudian contoh dari komunikasi verbal secara lisan yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pidato publik yang bisa disampaikan oleh komunikator dengan kedudukan penting di tengah masyarakat. Sifatnya cenderung satu arah dan dikembangkan di depan halayak ramai. 2. Pembicaraan tatap muka atau elektronik yang biasanya melibatkan antara dua individu saja. Bisa dilakukan secara spontan maupun juga terencana dengan beragam topik. Kemudian rapat yang biasanya dilakukan antara pihak
terkait dalam sebuah instansi ataupun organisasi. Pelaksanaan rapat dilakukan dengan terencana atau memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait terlebih dahulu. 4. Konferensi yang merupakan bentuk dari pertemuan dengan tujuan berunding atau bertukar pendapat terkait isu ataupun permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Kemudian kelima, konseling yang biasanya dilakukan saat ada pihak ahli memberikan bimbingan kepada orang lain yang membutuhkan konseling, cenderung dilakukan menggunakan metode psikologis dan sejenisnya. Yang kedua, contoh dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Cara ini diyakini mampu dipakai untuk mengirim banyak informasi ke lawan kita bicara. Seperti ekspresi penasaran akan muncul ketika tertarik dengan lawan bicara, misalnya tersenyum. Jika sudah bosan, maka ekspresi yang keluar biasanya wajah akan cemberut. Contoh yang lain, komunikasi nonverbal yang yaitu gestur tubuh. Untuk contoh yang satu ini cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya gestur tubuh dapat membantu untuk memberikan makna atas ucapan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, kita bisa menggunakan tangan sebagai gestur saat menolak sebuah hal. Gestur dapat memberikan kekuatan atas pesan yang sedang disampaikan kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, gestur tubuh seorang siswa akan menjadi perhatian bagi gurunya ketika sedang berbicara dengannya. Biasanya murid akan menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman ketika disuruh maju mengerjakan soal ke depan atau ke papan tulis. Bahasa tubuh menjadi contoh lain dari komunikasi nonverbal. Metode ini merupakan cara seseorang menempatkan tubuh mereka secara alami dan tergantung pada situasi lingkungan serta bagaimana perasaannya. Tak jarang melalui bahasa tubuh, seorang bisa mendapati informasi terkait suasana hati orang tersebut. Kemudian contoh komunikasi nonverbal melalui penampilan dan pakaian. Saat kita menggunakan pakaian tertentu, hal ini bisa memberikan pesan mengenai seperti apa karakteristik yang kita miliki. Misalnya, dalam acara formal, maka kita menggunakan pakaian seperti jas dan celana dari bahan kain. Pakaian ini akan memberikan pesan bahwa kita merupakan orang yang rapi dan begitu serius. Contoh lain daripada nonverbal adalah seperti mengetuk pintu, menggelengkan kepala, berjabat tangan, menggigit bibir bawah, menganggukkan kepala, dan mengangkat satu tangan. Kemudian, sedangkan dalam kalimat verbal dan kalimat nonverbal sebagai berikut. Kalimat verbal merupakan kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Sedangkan kalimat nonverbal merupakan kalimat kebalikan dari kalimat verbal, yakni kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Contoh kalimat verbal adalah ayah memperpanjang SIM, bibi mendidik membelikan saya boneka warna merah muda, adik
Ina pergi begitu saja. Bima berjalan ke pasar. Kakak belum minum. Kemudian contoh kalimat nonverbal ialah Hanan sangat pintar. Warga Banyumas ada 1.100 orang. Minyak goreng 1 liter 1.500. Mereka ke kantor kelurahan. Saya bukan warga asing. Dan tentu masih banyak contoh yang lain. Demikian yang dapat disampaikan, tentu masih jauh dari kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.